Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky Handayani dari Prodi Pendidikan Kimia tahun 2021. Hari ini saya akan melakukan praktikum kimia tentang redox, yang sebenarnya materi ini berkaitan dengan dua judul lainnya, yakni laju reaksi dan juga asam basa, di mana laju reaksi ini kita akan gunakan untuk mengukur kecepatan dari korosi yang terjadi, dan sedangkan asam dan basa ini materinya akan kita gunakan melalui larutan atau variabel bebas yang akan kita gunakan dalam praktikum korosi, yakni larutan asam, larutan basa, air biasa, dan juga campuran antara larutan asam dan juga larutan basa. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu 1 botol pemutih NaClO, 2 buah cuka makan CH3COOH, 4 buah gelas plastik beserta penutupnya, 1 gelas air, tisu, 1 buah amplas, dan 4 buah paku payung. Untuk praktikum kali ini saya menggunakan larutan asam dan juga larutan basa lemah, di mana larutan asamnya ini terdiri dari komponen asam cuka yakni CH3COOH atau cuka makan biasa dengan konsentrasi sebanyak 25%, dan juga larutan basanya saya menggunakan Baiklin atau pemutih pakaian yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari itu dengan komponen NaClO sebanyak 5,25%. Di sini saya menggunakan asam dan basa dengan konsentrasi lemah untuk menghindari bahaya yang timbul akibat gas-gas yang ditimbulkan dalam percampuran asam dan basa. Namun sebelum kita melakukan praktikum kali ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yakni terkait penggunaan APD, di mana kita harus menggunakan sarung tangan, kacamata, dan juga masker, di mana nanti masker ini sangat perlu karena reaksi asam dan basa antara cuka dan juga pemutih pakaian akan menghasilkan gas Cl yang sangat beracun, dan baunya akan sangat menyengat dan berbahaya juga bagi mata. Untuk proses praktikumnya bisa disimak di video berikut.
Analisis terhadap video tersebut adalah yang pertama, reaksi pengkorosian antara Fe dan H2O atau air biasa, di mana dalam proses tersebut terjadi pengkutupan anoda dan katoda. Di anoda terjadi reaksi Fe berubah menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, di sini kita analisis dulu biloxnya, di mana sebelumnya itu Fe karena unsur tunggal yang tidak berikatan, maka biloxnya 0, sedangkan sudah reaksi Fe berubah menjadi Fe2+, di mana kita tahu bahwa bilox itu bila ada unsur yang memiliki muatan, maka biloxnya akan sama seperti muatannya. Dan biloxnya berubah menjadi +2. Nah, di sini terjadi peningkatan dari 0 menjadi +2, yang kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Selanjutnya kita lihat reaksi pada katoda. Di katoda terjadi reaksi O2 plus 2H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 4OH-. Nah, di sini yang kita lihat adalah bilox dari O2-nya. Sebelum garis panah atau dalam reaktan, O2-nya ini biloxnya 0 karena seperti tadi unsur tunggal, setiap unsur tunggal itu kita tahu biloxnya merupakan 0. Nah, sesudah reaksi yang sebelah kanan tanda panah, ini 4OH-. Nah, jika kita hitung bilox dari O-nya sendiri itu adalah -2. Nah, jadi terjadi penurunan bilox dari 0 jadi -2, yang dimana kita tahu itu merupakan reaksi dari reduksi. Selanjutnya, kita samakan dulu jumlah elektronnya untuk saling mengeliminasi. Di mana dalam anoda ada 2 elektron, sedangkan dalam katoda ada 4 elektron. Nah, kita harus mengkali jumlah elektron yang ada di anoda agar jumlahnya itu sama seperti elektron yang ada pada katoda. Nah, kita itu mengkali sebanyak 2 kali ya, berarti karena kan 2 ke 4 itu 2 kali. Nah, kita mengkalinya ini adalah semua reaksinya, bukan hanya elektronnya saja. Jadi 2 kali Fe, 2 kali Fe2+, dan 2 kali 2 elektron. Nah, sesudah itu kita eliminasi 4 elektron di kanan dan 4 elektron di kiri yang ada pada anoda dan katoda. Nah, selanjutnya didapatkan reaksi sebagai berikut, yakni 2Fe ditambah O2 ditambah 2H2O menghasilkan 2Fe2+ ditambah 4OH-. Nah, di sini dalam hasil reaksinya 2Fe2+. Nah, di sini ionnya berjumlah 4 ya, karena kan 2 plus dikali 2 itu jumlahnya 4 plus. Nah, 4OH- jumlahnya -4. -1 dikali 4 yakni -4. Nah, mereka akan menyatu menjadi 2FeOH2 kali. Selanjutnya, proses pengkorosian antara Fe dengan larutan asam atau CH3COOH 25%. Nah, di sini dalam reaksi asamnya sendiri terjadi reaksi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menghasilkan 2H2O. Yang mana kita tahu 2H2O di sini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkaratan, karena H2O sendiri itu air menyebabkan terjadinya perkaratan. Kemudian ion Fe2+ dari besi akan terdispersi dalam tetesan air asam dan mengalami oksidasi lanjutan. Nah, jadi dalam percampuran dengan larutan asam ini terjadi lagi oksidasi lanjutan, yang rumusnya sebagai berikut. 2Fe2+ ditambah setengah O2 ditambah 2 plus NH2O menghasilkan Fe2O3, NH2O ditambah 4H+. Nah, karat yang terjadi di sini yakni diwakili dengan rumus Fe2O3 NH2O. Nah, sebagaimana kita tahu N di sini, NH2O dari hasil reaksinya itu didapat dari N sebelum reaksi, di mana N sebelum reaksi itu dipengaruhi oleh jumlah H2O, sedangkan tadi sebelumnya jumlah H2O-nya itu sendiri dipengaruhi oleh banyaknya molekul asam atau banyaknya ion hidrogen yang ada pada asam tersebut, sehingga kesimpulannya semakin asam dan semakin banyak konsentrasi asam yang digunakan dalam proses reaksi perkaratan, maka korosi akan semakin cepat dan semakin banyak. Selanjutnya, analisis antara korosi yang terjadi oleh Fe dan juga larutan NaClO yang merupakan larutan basah. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 2Fe ditambah 3 NaClO menghasilkan Fe2O3 ditambah 3 NaCl. Nah, dalam reaksi tersebut terjadi reaksi redoks, yakni oksidasi juga dan reduksi juga, di mana kita bisa menyebutnya sebagai reaksi autoredoks. Nah, oksidasinya ini terjadi pada Fe, di mana Fe sebelum reaksi ini karena merupakan unsur tunggal seperti yang tadi saya bilang. Nah, biloxnya ini merupakan 0 setelah bereaksi,
Fe akan berikatan dengan O3, jadi Fe2O3, sehingga biloxnya berubah menjadi plus 3, dan ini adalah suatu kenaikan dari 0 berubah menjadi 3, sehingga kita menyebutnya sebagai reaksi oksidasi. Selanjutnya kita lihat atom Cl. Sebelumnya 3NaClO, atom Cl-nya memiliki bilox 1, namun setelah bereaksi membentuk 3NaCl, Cl-nya berubah menjadi minus 1, di mana terjadi penurunan dari 1 ke minus 1, sehingga kita menyebutnya sebagai reaksi reduksi. Nah, inilah yang saya bilang tadi, terjadi oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Nah, karat yang terbentuk di sini adalah Fe2O3, di mana Fe2O3-nya sendiri ini merupakan karat yang cukup parah gitu, jika kita lihat videonya dari video praktikum yang telah disajikan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengkorosian antara Fe dengan larutan campuran asam dan basa, campuran suka dan juga campuran pemutih, di mana reaksinya adalah 4NaClO ditambah 4CH3COOH menghasilkan 2Cl2 gas ditambah 4CH3COONa ditambah 2H2O ditambah O2. Nah, di sini terjadi pembentukan gas Cl2 yang sangat beracun. Nah, selain itu, terdapat juga 4CH3COONa, terdapat 2H2O dan O2. Nah, 2H2O dan O2 inilah yang merupakan faktor-faktor kuat penyebab korosi, sehingga pada hasil video praktikum tersebut terdapat sangat banyak karat yang terjadi, sehingga selama proses 7 hari tersebut terjadi karat yang sangat parah dan menyebabkan besi itu keropos sampai patah. Urutan dari korosi yang paling parah adalah yang pertama, Fe dengan larutan asam dan basa. Selanjutnya, Fe dengan larutan basa, diikuti Fe dengan larutan asam, dan yang terakhir adalah Fe dengan air biasa. Nah, dalam teorinya seharusnya larutan asam di sini menghasilkan korosi yang lebih parah gitu daripada pencampuran antara larutan basa dengan besi. Nah, namun karena kita menggunakan CH3COOH yang merupakan cuka makan dengan konsentrasi yang kecil dan juga pH-nya ini pH dari CH3COOH itu merupakan pH asam lemah yang sangat lemah gitu, sehingga jika kita balik lagi ke reaksi yang tadi gitu, dimana konsentrasi asam itu mempengaruhi banyaknya karat yang terbentuk, juga pH dari asam itu mempengaruhi banyaknya karat yang terbentuk, maka karat yang terbentuk di sini akan sedikit gitu, sehingga korosi yang ditimbulkan itu tidak separah korosi yang ditimbulkan oleh larutan basa. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, korosi dengan air biasa itu kita lihat hampir tidak menghasilkan perkaratan apapun. Nah, karena proses perkaratan alami itu membutuhkan waktu dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu, sehingga tidak dapat kita lihat begitu saja dalam kurun waktu 7 hari atau 1 minggu. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.